Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Halo sahabat penggerak, perkenalkan saya Ebi Sukrisno, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Muhammadiyah Agung Semuli, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Pada video ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berbeda. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan adalah memberi tuntutan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebelum mempelajari modul 1.1 pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pelajaran saja. Lalu saya hanya melihat hasil nilai evaluasi murid sebagai hasil akhir ukuran kemampuan mereka, sehingga ketuntasan materi lebih penting daripada kemampuan potensi lainnya. Selain itu, saya beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran saja, sehingga pembelajaran hanya terpusat pada guru atau teacher center. Saya tidak memperdulikan apakah murid saya benar-benar sudah paham atau belum, karena bagi saya materi penting selesai saya berikan. Sebelumnya, saya juga menganggap bahwa keberhasilan pembelajaran siswa saya adalah pencapaian nilai KKM. Sehingga saya pun sering tidak puas jika banyak murid saya yang tidak tuntas KKM setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya, saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukanlah sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran, yang mana murid memiliki kebebasan dalam mengekspresikan diri, menyampaikan pendapat, dan berkreasi dalam pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, guru harus menjadi fasilitator bagi murid. Guru juga harus sabar dan ikhlas agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan, dan tentunya berpihak pada murid. Selain itu, saya harus memahami karakteristik murid, karena anak lahir dengan kekurangan dan kelebihan yang berbeda. Saya harus menghargai setiap karakter murid saya dan memberi kesempatan mereka untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, dan melibatkan murid sebagai subjek pembelajaran atau student center. Berikutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan juga kolaboratif. Dengan berpegang teguh pada konsep pembelajaran yang memerdekakan anak, pembelajaran tidak lagi menuntut, melainkan menuntun. Karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, sehingga pembelajaran yang berpihak pada murid dapat tercipta dengan baik. Demikian, semoga video ini dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.